Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat, para santriwan, para santriwati, para asatidzah dan ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersama kita bersyukur kepadanya, Zat yang telah mengumpulkan kita di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di bulan terbaik, di bulan Ramadan, di saat semua kita melaksanakan salah satu dari rukun Islam yang 5, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan pertemuan kita di beberapa menit ke depan, kita akan mengulang bersama, membaca bersama beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan wasiat-wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang sangat-sangat mendasar, pertanyaan yang setiap kita yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat tidak bisa menjawabnya. Yang setiap kita yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat tidak boleh kita salah dalam menjawabnya, karena jika salah kita menjawabnya, maka itu berakibat kepada tidak faedahnya 2 kalimat yang telah kita lafalkan bersama. Karenanya ma'asyiral muslimin, kita anggap masalah ini bisa saja disebut sebagai masalah yang ringan, masalah yang remeh. Sungguh pun didapati tidak sedikit di antara kita kaum muslimin
yang salah menjawabnya atau bahkan tidak mengetahui jawabannya. Dan dua hal yang kita maksud adalah dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah berbunyi, limadza khalaqana Allahu azza wa jalla. Limadza khalaqana Allahu azza wa jalla. Ada adik-adik yang bisa menerjemahkan? Angkat tangan. Berdiri. Iya, apa artinya? Ya, silakan ke depan. Barangkali ada hadiah. Ya, pertanyaan yang ringan. Limadza khalaqana Allahu azza wa jalla? Untuk apa Allah menciptakan kita? Apa tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Makhluk yang paling sempurna penciptaannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah, benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan penciptaan yang paling sempurna. Diberikan kepada kita rizki yang sangat-sangat banyak, nikmat yang sangat-sangat tidak bisa dihitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau, kata Allah, menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya engkau tidak mungkin bisa menghitungnya. Adakah makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang sedemikian sempurna? Adakah makhluk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tidak terhingga banyaknya, kemudian tanpa maksud dan tujuan? Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sebuah pertanyaan yang di dalam bahasa Arab disebut sebagai istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena semua kita pasti sama jawabannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, ahasiban nasu an yutraka suda, apakah manusia mengira setelah Allah menciptakan dalam keadaan bentuk yang paling sempurna, setelah Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sekian banyak nikmat dan rizkinya, kemudian tanpa maksud dan tujuan, ahasiban nasu an yutraka suda? Tentu kalla thumma kalla, tentu tidak mungkin. Seorang petani ketika dia sudah memanggul cangkul dan dia berangkat ke sawah dengan beberapa biji jagung yang dia bawa, pasti akan ada tujuannya. Untuk apa dia ke sawah? Dia akan mencangkul sawahnya dan dia akan menanam benih jagungnya. Seorang guru ketika dia datang ke sekolahan dan di sana banyak santriwan santriwati telah berkumpul, maka pasti dia datang dalam rangka untuk mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan semua kita, para hamba-hambanya,
tentu memiliki tujuan dan maksud, dan tujuan dan maksud itu ada tertulis di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-36. Ada santri yang bisa angkat tangan jawabnya? Ada yang angkat tangan ayatnya? Fadhil ya, berdiri. Nah, artikan tak ya. Mudah-mudahan masih ada uangnya. Sini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'buduni, kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kemudian disederhanakan oleh para ulama dengan jawaban khalaqanallahu lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya dan agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dan dengan siapapun. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya, semua mereka dengan maksud dan tujuan yang sama, agar supaya semua para pengikutnya dan umatnya beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghuta." Dan benar-benar telah kami utus, kata Allah, pada setiap umat seorang rasul, agar supaya umat tersebut semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada taghut. Dan taghut artinya adalah seluruh sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa seluruh para nabi adalah bersaudara, adalah bukan karena mereka lahir dari rahim seorang ibu yang sama. Ketika mereka disebut bersaudara, bukan karena mereka lahir dari tempat yang sama. Ketika mereka disebut bersaudara, bukan karena mereka berbahasa dengan bahasa yang sama. Ketika mereka disebut bersaudara, karena semua mereka adalah punya tugas yang sama, mengajak seluruh kaumnya, mengajak seluruh umatnya agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar tidak beribadah kepada selainnya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a ikhwatun wa dinuhum wahidun." Sesungguhnya semua para nabi adalah bersaudara. Dari Nabi Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dinuhum wahidun, dan agama mereka adalah satu.
Dan yang dimaksud dengan agama mereka yang satu adalah agama yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah. Bagaimana mereka semua umatnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh sesembahan-sesembahan selainnya. Ma'asyiral muslimin, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala artinya adalah bertauhid, dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala artinya tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Maka Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang mengajarkan kepada setiap kita para pengikutnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan agar kita tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengangkat tinggi-tinggi kalimat tauhid, dan agar kita membuang jauh-jauh perbuatan-perbuatan syirik. Ma'asyiral muslimin, dan kesimpulan ini adalah merupakan isi dari syahadat kita yang pertama. Maka ketika kita telah melafalkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka maknanya adalah alla na'buda illallah, bahwa kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak memberikan sedikit pun peribadahan yang kita lakukan kepada selainnya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengulang kembali pertanyaan limadza khalaqana Allahu azza wa jalla, untuk apa Allah menciptakan kita? Maka jawabnya khalaqana Allahu lina'budahu wala nusyriku bihi syai'a. Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya dan agar kita tidak beribadah kepada selainnya. Ini pertanyaan pertama dan ini jawabannya. Dan kalau kita lihat kenyataan yang ada di luar sana, kondisi yang ada pada sebagian besar kaum muslimin, ketika ditanyakan kepada mereka akan pertanyaan ini, adakah mereka bisa menjawabnya? Maka tidak sedikit di antara mereka yang tidak tahu jawabannya. Kalaulah mereka bisa menjawabnya, maka jawaban yang mereka sampaikan adalah tidak sebagaimana yang diharapkan, yang diinginkan. Maka ma'asyiral muslimin, diulangnya kalimat pendek ini dalam kesempatan yang berbahagia ini tentu tidak berarti kemudian kita meyakini di antara kita belum mengetahui soal tersebut dan jawabannya, tetapi bisa saja kita sudah memahaminya, hanya barangkali di antara kita belum terbiasa menyampaikan kepada yang lainnya. Maka diharapkan dengan disampaikannya pertanyaan ini dan jawabannya, kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin, mereka yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat, untuk bisa mereka faham akan hal ini dan agar supaya mereka bisa melaksanakan dan mengamalkan isi daripada jawaban akan pertanyaan tersebut. Ma'asyiral muslimin, itu pertanyaan yang pertama.
Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang lebih ringan daripada yang pertama adalah kaifa na'budullaha ta'ala, kaifa na'budullaha ta'ala. Ada adik-adik yang bisa jawab? Berdiri. Bagaimana kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan masih ada uangnya. Fadhal adik. Kaifa na'budullaha? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita beribadah? Apakah setelah kita tahu kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya, kemudian dalam kita mengamalkan ibadah ini sesuai dengan kemauan kita atau sesuai dengan bagaimana orang melakukannya atau sesuai dengan peninggalan nenek-nenek moyang kita? Ma'asyiral muslimin, pertanyaan kaifa na'budullaha, bagaimana kita beribadah kepada Allah, jawabannya adalah na'budullaha kama syara'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh yang dihadirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ketika kita sudah beribadah dan sudah ikhlas kita dalam melaksanakannya, tetapi kita tidak melaksanakan sesuai dengan contoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dikhawatirkan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang mardud, ai ibadah yang ghairu makbul, ibadah yang tertolak atau ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang ini baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka untuk pertanyaan ini kita serahkan kepada yang di belakang. Siapa di antara para ikhwah yang bisa menerjemahkan hadis itu? Silakan angkat tangan. Fadhil ya akhi. Masih berhak menjawab hadiah? Fadhil ya akhi. Ta'al. Iya. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Syukran ya akhi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, yang beribadah, yang tidak mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka amal yang dia lakukan adalah amal yang tertolak. Amal yang dilakukan adalah amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa kita yang mau capek sujud ruku'? Siapa kita yang sudah mengeluarkan sebanyak rupiah dari sakunya dalam bersedekah, dalam berinfak, dan ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya disebabkan karena ada mulai ittiba, karena tidak mensuri tauladani baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah ketika firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan
pada ayat terakhirnya di hari terbaik, di hari Jumat seperti hari ini, di tempat terbaik di Arafah ketika itu, pada ketika beliau melaksanakan haji wada'nya di bulan terbaik, di bulan Dzulhijjah, maka di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum. Ada adik-adik yang bisa melanjutkan? Angkat tangan. Yang belum? Fadhil ya. Ya, berdiri. Masya Allah. Tar ya. Kayaknya tinggal satu ini. Kalau ada yang bisa jawab nanti hadiahnya dompet. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma, hari ini. Ketika itu hari Jumat, Baginda sallallahu alaihi wasallam di Arafah sedang melaksanakan ibadah haji wada'nya di bulan Dzulhijjahnya. Akmaltu lakum dinakum, aku sudah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Ini firman Allah terakhir yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari Al-Quran yang 30 juz. Ma'asyiral muslimin, adakah disebut sempurna manakala hajat kepada tambahan atau pengurangan? Tentu tidak mungkin. Maka ketika disebut sempurna, artinya tidak hajat kepada tambahan apapun dan tidak hajat kepada pengurangan apapun. Dan memang benar, Islam kita telah sempurna. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mewajibkan kepada kita untuk salat, tetapi beliau juga bersabda, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mewajibkan kepada setiap kita untuk menunaikan ibadah haji dan umrahnya, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu an, olehmu dariku cara haji yang aku lakukan. Dan itu juga berlaku dalam seluruh peribadahan yang ada. Maka ma'asyiral muslimin, kalau pertanyaan pertama, limadza khalaqana Allahu azza wa jal, sarinya adalah ikhlas kita dalam beribadah. Maka ketika kita telah membaca syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka sari daripada kalimat ini adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mensuri teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita beribadah. Maka ikhlas adalah buah dari syahadat yang pertama, dan ittiba adalah buah dari syahadat kita yang kedua. Ma'asyiral muslimin, kalau ditanyakan kepada kita, adakah kita cinta kepada Allah? Maka jawabnya mesti semua sama. Nuhibbullah, semua kita cinta kepada Allah. Maka setelah kita mengakui telah cinta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita buktinya. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita buktinya. Mana buktinya? Dan tuntutan itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kul in kuntum
Siapa yang bisa melanjutkan? Saya tak pinjam uang sama Ustaz Harun. Bisa pinjam uangnya? Jangan-jangan ada bawa uang nih beliau. Tak Ustaz. Ayo, siapa yang aman Ustaz? Aman. Iya. Iya. Siapa yang bisa melanjutnya? Kul in kuntum tuhibbunallah. Selanjutnya ada angkat tangan. Iya, ini sudah dipinjamkan uangnya ini. Ayo. Sudah belum? Yang belum. Biar rezekinya dibagi. Tidak ada yang kita serahkan kepada di belakang, barangkali ada di antara ikhwah. Fadhal ya akhi. Tar ya. Iya. Masih ada satu. Kalau kurang nanti saya pinjam lagi, tenang aja. Ya. Iya, Allah Subhanahu wa taala menantang kita. Apa kata Allah? Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha, jika engkau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka hendaklah engkau mengikutiku. Tanyakan wahai Muhammad kepada para sahabat-sahabatmu. Tanyakan wahai Muhammad kepada seluruh para pengikutmu. Kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni, maka hendaklah engkau mengikutiku. Hendaklah engkau mencontoh apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral muslimin, ketahuilah, ketika cinta kita kepada Allah berbuah, ittiba kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hasil yang akan kita raih, hasil yang akan kita dapat adalah apa, adik-adik? Yuhibbukumullahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu. Tidak cukup itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ketika cinta kita kepada Allah berbuah ittiba'ur rasul, maka akan berbuah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala kepada dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, semua kita ketika beribadah pasti berharap mendapatkan nilai yang paling baik. Setiap kita ketika beribadah pasti berharap mendapatkan nilai yang paling tinggi. Dan kalau itu yang kita harapkan, maka jawabannya ada pada surat Al-Mulk ayat pertama dan ayat yang kedua. Adik-adik ada yang angkat tangan? Angkat tangan, berdiri. Masya Allah, halas. Macam itu cuma 50.000 hadiahnya. Ustaz tambah 100, Ustaz. Ya. Iya, masih ada 50. Kalau kurang saya pinjam lagi yang 100. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka alladzi, Maha suci zat yang di tangannya segala kekuasaan terjadi, segala kekuasaan berada. Wa huwa ala kulli syai'in qadir,
dan Dia Allah adalah zat yang berkuasa di dalam segala sesuatu. Siapa Dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata. Dia adalah zat yang telah menciptakan al-maut, kematian, wal hayat, dan hidup. Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Ayyukum, siapa di antara kamu, ahsanu, yang paling baik, amala, amal perbuatannya, amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin, salah seorang tabi'i yang mulia yang bernama Al-Fudail ibnu Iyad, beliau ditanya oleh muridnya, ya Syekh, ya Ustaz, man ahsanuna amalan, siapakah yang paling baik di antara kita amalnya, bukan yang paling banyak. Siapakah yang paling baik? Ahsanu amala, bukan akfaru amala. Siapakah yang paling baik di antara kita amalnya? Maka beliau menjawab, akhlasahu wa aswabahu. Yang paling baik di antara kita amalnya adalah yang pertama yang paling ikhlas, yang keduanya adalah yang paling benar. Yang paling ikhlas artinya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang paling benar artinya adalah semata-mata mencontoh, mensuri taladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah jawaban itu beliau sampaikan, beliau kemudian mengakhiri dengan nasihat pendek yang saya kira di antara adik-adik sudah pernah mendengarnya nasihat itu. Masih ada hadiah terakhir. Ketika Al-Fudail ibnu Iyad berkata, innal amala, ada yang melanjutkan? Adik-adik, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan sekiranya sudah 100% ikhlasnya, tetapi tidak mencontoh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut la yuqbal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya dariku, maka tertolak amalnya. Selanjutnya, wa innal amala idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan jika sudah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sehingga amal ibadah kita ikhlas yang pertama dan benar yang kedua. Dan ikhlas artinya adalah lillahi ta'ala, dan benar artinya adalah mencontoh, mensuri taladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah seorang santri kita minta berdiri untuk meringkas ucapan Al-Fudail ibnu Iyad. Tidak harus persis, tetapi isinya sama. Ada yang berdiri? Ayo bismillah. Ada yang berdiri? Salah tidak apa-apa. Ayo berdiri. Fadhil aja. Nah, bismillah, keras. Bahasa Indonesia aja tidak apa-apa. Sesungguhnya amal itu kalau ikhlas tapi tidak sesuai contoh Nabi, maka tidak diterima oleh Allah. Sebaliknya, Dan apabila amal itu sudah sesuai contoh Nabi tapi tidak ikhlas, maka juga tidak
Masa syukran barakallahu fikum. Ta'al ya. Ta'al. Iya. Barakallahu fikum ya. Waktunya sudah habis dan hadiahnya juga sudah habis. Semoga ma'asyiral muslimin sedikit kalimat yang bisa tersampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat untuk yang menyampaikan dan juga untuk semua kita yang mendengarnya. Semoga pertemuan kita pertemuan yang penuh dengan berkah dan perpisahan kita semoga adalah perpisahan yang diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Tafadhalu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Nah, demikian masih ada waktu setengah jam sambil kita menunggu panitia untuk menghidangkan makan bukanya. Silakan digunakan untuk berdoa. Ini waktu-waktu yang waktu-waktu yang kalau kita berdoa insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.